Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, NIM 19650055 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan model-model proses rekayasa perangkat lunak software engineering. Langsung saja. Model yang pertama itu model waterfall. Merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Nah, metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya yaitu communication, planning, modeling, construction, dan development ya. Kemudian communication ini merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahan kepada pengembang. Lalu bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Nah, kemudian pada proses perancangan dimulai dengan merumuskan itemasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perancangan alur kerja. Nah, berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Kemudian diaplikasikan pada perangkat keras komputer dalam bentuk bahasa pemrograman ya. Nah, construction juga mencangkup tahapan uji coba pengoperasian perangkat lunak untuk mengetahui kelemahannya. Nah, setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan pada perangkat pengguna secara umum ya. Lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan model waterfall itu, kelebihannya itu dia yang pertama mudah diaplikasikan, yang kedua memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan, dan yang ketiga itu cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Nah, yang kekurangannya itu waterfall model bersifat kaku sehingga sulit untuk melakukan perubahan pada sistem perangkat lunak. Nah, yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Lanjut, yang ketiga, customer harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap, menyelesaikan tahap awal baru bisa ke tahap selanjutnya. Yang keempat tuh, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. Dan yang terakhir itu adanya waktu penganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. Implementasi dan penerapan model waterfall itu dalam pekerjaan administrasi komputer berguna untuk memudahkan dalam pelayanan untuk guru dan wali kelasnya. Dalam hal ini, pengolahan nilai mata pelajaran masih menggunakan Microsoft Excel, sehingga apabila terjadi kesalahan dan keterlambatan saat perhitungan pengolahan nilai yang banyak memakan waktu dan membutuhkan banyak tenaga dan diperkecil ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka dibuatkan suatu sistem yang memiliki kemampuan pengolahan perhitungan nilai yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet oleh guru dan wali kelas yang memerlukan layanan dan informasi. Nah, sehingga dibuatlah suatu aplikasi perhitungan nilai mata pelajaran berbasis web pada SD Al-Azhar Syifa Budi Jatbining ya. Itu dia menggunakan model waterfall ya. Nah, aplikasi perhitungan nilai berbasis web ini di mana guru dan wali kelas melakukan penginputan nilai langsung mengakses di websitenya tersebut ya. Jadi setelah login, guru menambahkan nilai siswa secara otoritasnya
Begitupun dengan wali kelas dapat melihat data siswa, data kelas, dan dapat juga mencetak data nilai. Lanjut. Nah, alasan itu yang pertama ada penerapannya. Yang pertama itu ada alasan menggunakan waterfall karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas ya. Nah, yang kedua itu analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMK. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni, seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Dan yang ketiga itu ada desain perancangan sistem menggunakan IRD seperti use, chase, dan Squinch. Yang keempat, implementasi sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework coding engineer ya. Yang kelima itu pengujian sistem ya. Pengujian ini dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, petugas administrasi, dan alumni langsung. Dan yang keenam itu maintenance ya. Maintenance pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Oke, lanjut. Nah, ini adalah model prototyping. Nah, di mana prototyping dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa ya. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian, belum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Nah, terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototipe ini. Nah, dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merancang sistem dan mengerjakan purwarupa perangkat lunak ini. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Nah, jika terdapat masalah, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ketika revisi selesai dan telah diterima, berarti perangkat lunak telah siap diterjemahkan ke dalam perangkat keras. Kemudian dilanjutkan dengan proses uji coba dan berbagai revisi sebelum mulai dapat digunakan. Nah, lanjut, kelebihan dan kekurangan model prototyping. Nah, kelebihan prototyping model adalah yang pertama itu menghemat waktu pengembangan. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang ketiga itu pengembangan dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Keempat, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang kelima, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Keenam, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Dan ketujuh, untuk digunakan secara standalone. Yang kedelapan, digunakan untuk memperluas SDLC. Lanjut, kekurangan dari prototyping model ini dia yang pertama itu pada prototipe tentu saja banyak kebutuhan yang tidak ditampilkan seluruhnya ya, karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Yang kedua itu prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien, dan software dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Yang ketiga, banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipenya ya. Yang keempat, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kelima, walaupun pemakai
melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Nah, lanjut. Yang keenam, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Ketujuh, mengesampingkan alternatif pemecah masalah. Yang kedelapan, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang kesembilan, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang 10, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang ke-11 itu pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek ya, sehingga penggunaan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe itu lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Nah, yang ke-12 itu hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan untuk mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Lanjut, implementasi dan perencanaan mode prototipe ini. Sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk mendapatkan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Nah, kemudian dilakukanlah rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil penilaiannya dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Lanjut, model spiral ya. Model spiral ini menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototipe dan waterfall. Nah, pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Nah, setiap proses selalu disertai dengan analisis mendalam ya, mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Nah, pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu memiliki proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Langkah perencanaan diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pengembangan. Nah, kemudian pengembangan perangkat lunak mulai dijalankan dan setelah jadi akan mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Nah, kelima, langkah tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahap pengembangan, sejak dari pengembangan konsep, pengembangan prototipe, perbaikan, perubahan hingga pemeliharaan sistem yang telah terjadi. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari model spiral ini yaitu menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Nah, selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Nah, prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Oke, lanjut, model spiral ya. Ini penerapan model spiral atau BOM
sangat cocok diterapkan untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar ya, di mana pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami kondisi pada setiap tahap dan bereaksi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan. Selain itu, diharapkan juga waktu dan dana yang tersedia cukup memadai ya. Oke, lanjut model RAD ya. Model RAD ini dia merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Nah, metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental ya, inkremental. Nah, tetapi lebih menekankan pada tingkat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, proses pengembangan dengan metode RAD ini dianggap lebih singkat ya. Kenapa? Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Nah, di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap yang semuanya padat ya. Identifikasi tujuan yang langsung diiringi dengan komunikasi dan perancangan di mana seluruh pihak itu terlibat aktif dalam setiap perumusannya. Nah, proses ini menjadi tahap awal dari metode RAD ini ya. Nah, tapi tahap yang kedua maksudnya, tahap kedua itu masih melibatkan semua pihak, yaitu proses pendesayan, setiap pendesayan sistem maksudnya atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Nah, pelanggan atau pengguna ikut terjun dalam menguji coba perangkat lunak. Nah, perbaikan pun langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Nah, ketika pengguna terpuaskan dengan desain perangkat lunak, setelah mulai melalui berbagai perbaikan, barulah proses kerja menginjak pada tahap terakhir, yaitu implementasi. Desain perangkat lunak mulai diterjemahkan dalam bahasa mesin dan bisa digunakan. Oke, lanjut model RAD ya. Ini kekurangan dari model RAD ya. Kekurangan dan kelebihan dari metode RAD ini itu beberapa kekurangan dari metode RAD ini antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personal. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Nah, tanpa kedua hal tersebut mustahil menerapkan metode RAD dalam mengembangkan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun, jika kedua hal itu terkomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, implementasi dan penerapan model RAD dalam pengembangan sistem pendaftaran siswa baru berbasis web ya. Nah, pemanfaatan teknologi informasi membantu sekolah dalam mengelola data yang ada, di mana data tersebut digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sekolah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sistem penerapan siswa baru pada SMA Al-Ghazali Bogor masih dilakukan secara manual. Nah, mulai dari proses pendaftaran siswa baru, proses pembayaran biaya administrasi, sampai dengan proses pembuatan laporan. Nah, sehingga memungkinkan pada saat proses berlangsung terjadi kesalahan dalam pengelolaan data calon siswa. Nah, sistem ini dibuat menggunakan model Rapid Application Development atau RAD ya, dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, sistem pendaftaran siswa baru berbasis web ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal dalam mempermudah proses penerimaan siswa baru agar calon siswa dapat lebih mudah melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi pendaftaran serta mempermudah penerimaan siswa baru dalam mengelola data calon siswa. Oke, lanjut model RAP ya.
Nah, Regional Unified Process atau RUP itu merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik terbaik yang terdapat dalam industri eh, pengembangan perangkat lunak. Nah, ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, gambar di samping ini menunjukkan secara keseluruhan arsitektur yang dimiliki ROP ya, namun ROP juga menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language ya. Oke, lanjut. Nah, kekurangan dan kelebihan dari RAP itu, kelebihan pengembangan perangkat lunak RAP ini yang pertama itu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Nah, yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Yang keempat, memungkinkan adanya penambahan pada proses. Yang kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Dan yang keenam itu memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Oke, lanjut. Kekurangan pengembangan perangkat lunak ini adalah metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML ya, atau Unified Modeling Language. Oke, lanjut. Nah, contoh penerapan model RAP dalam pengembangan sistem pengolahan data Arisaktia berbasis web ya. Nah, Arisaktia itu sebenarnya merupakan program usaha milik CV Dewi Ide Kreasi ya, guna membantu masyarakat dalam mendapatkan barang-barang sesuai kebutuhan dan dikelola secara bergotong royong. Nah, pengelolaan sistem arisan kita masih mengandalkan pembukuan secara tradisional dan belum terkomputerisasi ya, belum terkomputerisasi. Nah, khususnya pada saat pengaksesan dan penyimpanan suatu informasi. Nah, sehingga dibuatlah sebuah sistem berbasis web untuk program usaha arisan kita dengan mengimplementasikan metode RAP. Nah, dalam meningkatkan akurasi pengolahan data pada perusahaan. Nah, mengoptimalkan automasi penjadwalan serta meningkatkan efisientivitas dan produktivitas. Metode RAP atau Rational Unified Process merupakan sebuah proses pengembangan sistem meliputi seluruh life cycle pembangunan perangkat lunak yang menyediakan suatu pendekatan untuk membantu tugas dan tanggung jawab suatu pembangunan organisasi yang terdiri dari 4 fase, yaitu inception, elaboration, kemudian construction dan transition. Oke, lanjut. Model Anguilla ya. Model Anguilla merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Anguilla adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Nah, metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerja masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, salah satu kunci dari Angel ini adalah komunikasi ya, komunitasi pekerjaan.
Nah, dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Nah, hal ini berkaitan erat dengan metode Angela ya, yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Nah, pengembangan membutuhkan data-data penting dari pekerjaan yang telah lalu untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dokumentasi yang baik akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan pengembangan dalam memperbaiki sistem atau perangkat lunak. Oke, kelebihan dan kekurangan model Anguilla. Jika berorientasi pada keputusan pengguna, metode Anguilla menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang. Metode Anguilla menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Nah, keunggulan metode Anguilla ini juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Nah, namun bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan ya. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, tim pengembang pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen kuat. Oke, model Scrum ya. Metode ini adalah turunan dari metode Agile ya, yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, nah melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan dan incremental atau berangsur-angsur. Nah, pengembangan menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Nah, kabarnya Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan sistem ini. Berbeda dengan metode waterfall ya, yang memakai pendekatan sistematis. Scrum diaplikasikan dengan 5 tahapan yang bersifat imperatif dan incremental ya. Oleh karena itu, kerangka kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Nah, kerangka kerja Scrum membagi proses proses pengembangan menjadi target-target kecil yang dinyatakan dalam satuan sprint. Istilah ini mengacu pada kecepatan lari jarak pendek. Sejumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir yang lebih besar. Oke, lanjut kelebihan dan kekurangan model Scrum itu. Kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi. Pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Nah, masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan memengaruhi ritme kerja tim yang lain. Nah, metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Oke, penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Nah, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola sistem pembayaran. Belum adanya sistem informasi pembayaran berbasis web. Kurangnya pemahaman dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan tata kelola sistem pembayaran yang modern. Pengelolaan sistem pembayaran yang belum terkomputerisasi menyebabkan rendahnya dokumentasi dan kualitas pelaporan data seperti laporan bulanan. Nah, setiap yang sedang digunakan sistem hingga
hingga rekapitulasi laporan pengelolaan sistem pembayaran dengan pemanfaatan metodologi dari Scrum yang mempunyai sifat yang fleksibel untuk pengembangan sebuah aplikasi pembayaran dan didukung dengan pendampingan permasalahan pada pelaporan rincian pembayaran yang dialami oleh UMK akan berjalan lebih optimal dan efektif. Lanjut, model DevOps. Metode DevOps merupakan suatu pola kerja yang diterapkan agar bagian development atau pengembangan dan operation atau operasi dapat berkolaborasi dalam pengembangan sistem sehingga memiliki sinergi positif, meningkatkan kinerja dan kualitas hasil produk ya. Nah, DevOps merupakan pengembangan dari konsep Angel ya, di mana kecepatan rilis berkualitas dapat dihasilkan lebih sering. Hal ini sesuai dengan era digital yang serba terhubung ke internet ya. Oke, lanjut. Model DevOps itu kelebihannya yang pertama mendukung platform terintegrasi yang memudahkan dalam pengiriman dan pengujian aplikasi. Yang kedua, perbedaan lingkungan antara pengembangan dan user data teratasi. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan berkualitas tinggi dengan mengintegrasikan operasi. Yang keempat, kelancaran proses dapat dipastikan karena seluruh tim operasi terlibat pada siklus pengembangan. Nah, kekurangannya itu DevOps ini harus menyertakan kelompok lain yang penting bagi keberhasilan IT seperti bisnis, keamanan, dan uji khusus. Nah, kesulitan organisasi seperti transisi ke praktik DevOps membutuhkan perubahan budaya besar, termasuk reorganisasi tim yang membutuhkan waktu untuk terbiasa maksudnya. DevOps bisa mahal untuk diadopsi dan dioperasikan jika suatu organisasi hanya memiliki beberapa rilis dalam setahun. DevOps akan membutuhkan alat otomatisasi yang memadai. Oke, lanjut penerapan model DevOps pada Angel Scrum aplikasi Scrum COVID-19 ya. Penerapan DevOps pada SDLC Angel Scrum aplikasi Screening COVID-19 yang merupakan perangkat lunak berbasis web dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, kerangka kerja Laravel, dan sebelumnya telah mengadopsi SDLC Agile ya. Scrum, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah memakai siklus hidup DevOps. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa DevOps dapat diimplementasikan pada pengembangan aplikasi screening COVID-19 dengan baik, di mana penggabungan kode terjadi dengan mudah, build harian lancar, dan pemeriksaan kesehatan dan layanan kode terjadi setiap kali ada commit dan push dari pengembang. Nah, DevOps telah memudahkan proses pengembangan perangkat lunak pada satu antar muka web menggunakan GitLab. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada model extreme programming ya. Extreme programming adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang sangat cocok diterapkan dengan jumlah pengembangan yang terbatas. Nah, penggunaan beberapa sumber daya yang sangat terbatas dan tentu saja membuat alur kerjanya tidak sama dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang lainnya. Jadi kepraktisan metode XP menyebabkan metodologi pengembangan ini sangat cocok dipakai oleh developer atau programmer yang ingin berwirausaha secara mandiri. Oke,
Metode XP ini sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menyebabkan XP menjadi metodologi yang populer. Kesuksesan dari metode XP ini disebabkan adanya pengembangan pada kepuasan customer atau klien. Oke, lanjut. Ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama itu meningkatkan rasa kepuasan kepada klien, melakukan pembangunan sistem dibuat dengan lebih cepat, saling menjalin komunikasi yang baik antara development dan klien. Yang keempat itu meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar tim development. Nah, kekurangannya itu yang pertama, klien yang menceritakan requirements dari pelanggan kemungkinan besar belum lengkap. Yang kedua, tidak dapat menentukan kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Yang ketiga, XP tidak memiliki sifat dokumentasi yang formal yang dibuat selama pembangunan, sehingga satu-satunya dokumentasi adalah awal yang diberikan oleh user. Nah, oke, yang terakhir ada penerapan model ekstrem atau XP dalam pengembangan sistem informasi penjualan pakaian berbasis web ya. Nah, ekstrem programming atau XP dikenal dengan metode technical how to atau bagaimana suatu tim teknis mengembangkan perangkat lunak secara efisien melalui berbagai prinsip dan teknik praktis. Pengembangan perangkat lunak XP menjadi dasar bagaimana tim bekerja sehari-hari ya. Nah, proses ekstrem programming ada 4 tahap, yaitu planning, design, coding, dan testingnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.